Oke, oke. Langsung lagi, Pak. Cuma ada yang ngomong lagi. Langsung. Pak Hamdan, monitor. Boleh dilanjutkan, Pak Hamdan? Sama. Silakan, Pak Hamdan. Siap. Ya, saya cek dulu. Pak Thomas monitor. Silakan. Pak Hamdan, lanjut. Ya, Pak Thomas monitor. Ya, Pak Hamdan hadir. Pak Thomas monitor. Ya, Pak Hamdan hadir. Nanti Hadir, ambilnya Pak. satu-satu ya, Mbak. Thomas sudah hadir. Pak Hamdan sudah jadi host sekarang. Silakan, Pak Hamdan. Saya nggak keinginan habis. Dua, Baik. Pak Hamdan, monitor. Ya, Pak Dir. Lanjut. Ini apa? Lagi masuk banyak sekali jadi. Saya moderasi sebentar. Mas Saya Dio. matikan. Siap, saya mute dulu. Mas Dion jadiin co-host aja, Pak Hamdan, biar Dion. Rahardian. Belum join Pak Dion ini. Thomas. Udah. Betul, Pak. Ada tadi ada. Ada tadi. Kok keluar? Keluar. Atau Mas Bayu mungkin, Mas Bayu. Ya. Jadi Iya, co-hostnya. Mas Bay. Mas Bay bantu ini ya. Siap. Nge-add. Biar Oke, sudah saya buat host Mas Bayu, mohon dibantu diinfo kalau Mas Dion sudah join. Pak Wawi, apakah akan memberikan materi? Mohon konfirmasi, Pak Wawi. Oke, Pak. Oke, baik. Mungkin dibantu Siap. Mas Bayu untuk... Ya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Bapak Direktur, Bapak Kepala Pelabuhan, Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Unit Pelaksana Teknis, Lingkup Dirjen Perikanan Tangkap, rekan-rekan Lingkup Dirjen Perikanan Tangkap yang berbahagia. Terima kasih sudah berkenan bergabung di pertemuan pada malam hari ini. Kita akan mendiskusikan sekaligus belajar bersama menggunakan aplikasi terkait dengan perizinan dan kapal perikanan. Materi akan disampaikan oleh Pak Wawi terkait tentang tata penyelenggaraan perizinan, lalu oleh Mas Thomas Sudiarto terkait dengan aplikasi OSS, Silat Simkada, dan Pak Radian Prayoga terkait aplikasi dokumen kapal perikanan. Baik, Pak Wawi sudah siap? Sudah, Kang. Sudah, Pak. Untuk masih mau cari parkir, dibantu Mas Bayu untuk share screen. Pak Wawi? Siap. Siap. Pak Wawi, kami persilakan untuk menyampaikan informasi terkait dengan persyaratan dan tata cara migrasi kapal penangkap. Kami persilakan, Pak Wawi. Baik, terima kasih.
Kadit, Bapak Direktur, Bapak Kalabuh, dan rekan-rekan semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami sampaikan tidak banyak, pokok proses perizinan, di mana sesuai surat edaran untuk migrasi dari ini adalah untuk kapal-kapal yang sudah pernah diizin sampai dengan syarat sesuai dengan surat edaran nomor syaratnya ini sederhana. Yang pertama yaitu siu koma di daerah dan atau jadi menggunakan kata dan atau kemudian pun dan atau suatu guru. Jadi kalau kapal izin daerah ini punya salah satu dokumen tersebut juga dapat mengajukan izin. Tentunya supaya dokumennya lengkap atau formatnya lengkap, maka harus disertakan juga foto perorangan dan penerbangan. Saya rasa ini bukan hal yang susah karena foto dan spesimen tentunya semua orang bisa. Kemudian dilengkapi juga dengan NIB dan NPWP. Jadi untuk yang kapal migrasi ini syaratnya dengan ajaran seperti itu. Kalaupun misalnya rekan atau Bapak Ibu semua nanti di lapangan dijumpai syarat yang tidak memenuhi surat edaran, dapat juga masih mengajukan sesuai dengan Permen KP 2021. Jadi ada surat permohonan, rencana usaha, NIB, NPWP, surat pernyataan, fakta integritas, foto orang, dan seterusnya. Dan semua syarat ini, nomor 1 sampai 7 ini, semuanya dapat di-download di web kita, kecuali nomor 3, NIB dan NPWP. Ini untuk reguler, artinya kapal di atas 30 GT, atau kapal sampai dengan 30 GT yang baru, artinya yang tidak mempunyai dokumen sebagaimana tercantum dalam surat edaran. Jadi Bapak Ibu semua nanti dapat memilih reguler atau surat edaran. Kalau surat edaran ini adalah untuk migrasi kapal izin daerah yang ukurannya sampai dengan 30 GT. Mungkin itu Pak Hamdan yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawi atas penyampaiannya. Mohon berkenan tadi paparannya bisa di-share di chat ya untuk teman-teman sebagai informasi. Selanjutnya Pak Dion, atau saya urut ya, Pak Thomas dulu ya Pak Dion ya. Monggo Pak Hamdan manut. Ya, biar urut. Tadi persyaratan sudah disampaikan oleh Pak Wawi. Dan ini teknisnya terkait dengan penggunaan aplikasi OSS maupun Silat. Saya persilakan Mas Thomas untuk menyampaikan pemaparannya. Pak Hamdan berkenan Mas Iwan dijadikan co-host Pak Hamdan. Oh iya ya, oke. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Hamdan Ya. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Bapak Direktur Lingkup DJPT, Bapak Ibu Kalabu, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan ini, maka lanjut aja langsung ke topik yang saya akan jelaskan pada kesempatan ini. Mohon izin saya mau share screen dulu Pak Hamdan.
Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan langsung melakukan tutorial ya, ya, ya Bu. Ya, jadi saya ulangi Bapak Ibu ya, pada kesempatan ini saya akan langsung melakukan tahapan bagaimana melakukan input data dari aplikasi OSS RBA ya, OSS RBA. Jadi saya akan contoh satu akun sebentar. Jadi asumsinya pelaku usaha itu sudah punya akun Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum login sebenarnya syarat utama untuk melakukan permohonan perizinan berbasis risiko di OSS itu kalau perseorangan itu cukup memiliki KTP dan NPWP yang sudah terdaftar di Dukcapil. Tapi kalau untuk berbadan hukum itu harus terdaftar di aplikasi AHU di Kemenkumham. Ya, jadi saya belum pernah masuk ke aplikasi AHU, tapi berdasarkan informasi yang saya dapat untuk mengakses aplikasi AHU itu melalui notaris biasanya, yang saya tahu ya, notaris. Jadi langsung aja. Nah, jadi ini adalah menu utama dari OSS RBA versi kedua ya. Jadi kalau versi 1 sebelumnya sudah ada, nah ini versi kedua. Nah, bagaimana kalau dulu sebelum sekitar bulan November tahun 2021 sudah pernah punya NIB, sudah terdaftar. Nah, ini datanya tetap terrekap Bapak Ibu. Ntar Bapak Ibu biasanya melakukan pembaharuan data profilnya. Nah, jadi kita langsung aja. Jadi di aplikasi OSS yang RBA ini prosesnya berbanding terbalik ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di silat atau SIMKADA kita yang harus diurus itu SIUP ya, SIUP dulu baru kemudian SIPI atau SIKPI ya. Nah, di OSS RBA ini dibalik. Jadi yang harus dibuat itu adalah perizinan berusaha dulu. Nah, ini ada menu perizinan berusaha. Nah, perizinan berusaha ini dibuat untuk melakukan permohonan SIPI atau SIKPI. Nah, setelah itu terbit, nah kemudian masuk ke tahapan selanjutnya ke menu PB Umku. Nah, PB Umku ini dibuat untuk menerbitkan Umku SIUP namanya. Nah, khusus di Kementerian Kelautan ada beberapa, ya saya kurang tahu juga berapa aplikasi yang ada di KKP yang punya hak integrasi, tapi khusus perikanan tangkap yang terintegrasi dengan OSS itu untuk perizinannya ya, untuk cuma 2, silat dan SIMKADA. Aplikasi daerah juga, aplikasi PTSP sekarang ditutup, tidak punya akses ke SIMKADA. Jadi yang boleh melakukan verifikasi permohonan perizinan berusaha itu cuma 2 aplikasi, silat untuk izin pusat, SIMKADA untuk izin daerah. Di lain aplikasi itu tidak boleh. Bukan tidak boleh sih, tidak mendapat hak akses ke OSS RBA. Jadi lanjut ke tahapannya Bapak Ibu. Jadi untuk ya ketika kita akan melakukan permohonan SIPI dulu, permohonan perizinan berusaha, itu yang pernah dilakukan adalah klik submenu pengembangan. Nah, ntar akan muncul di sini adalah daftar perizinan yang sudah pernah dibikin, ya, sudah bikin. Nah, kalau data migrasi ini biasanya
dia itu data dari versi OSS sebelumnya. Itu data mungkin ini apa namanya status dari OSS-nya ya, kita nggak tahu. Nah setelah itu Bapak Ibu tinggal klik tombol tambah. Nah klik tombol tambah. Ini kalau mau mencatat boleh, tapi kalau ini bahan akan kita share, Bu ya, akan saya share. Nah setelah klik tombol tambah itu pilih bidang usaha. Nah, pilih bidang usaha itu, kemudian pada jenis kegiatan usaha, itu pilih utama. Utama, nah kemudian di sini diketik aja 03111 KBLI-nya. Jadi kalau 0311 itu untuk kapal penangkap ikan. Misalkan Pursen, Jilnet, Perahu Dasar, Kesnet, Bokami juga gitu. Kemudian Bubu juga. Pokoknya yang menangkap ikan lah. Tapi kalau Ibu memilih 03122 ini untuk kapal nangkap udang kalau nggak salah ya. Ya saya nggak tahu yang krustase itu nama latinnya apa. Tapi kalau nggak salah mau dikoreksi adalah untuk kapal penangkap udang. Mungkin lebih cocoknya untuk kapal pukat udang. Jaring hela udang lah kalau sekarang ini. Nah kemudian yang 13 itu adalah untuk kapal menangkap ikan cumi. Misalkan Bokami, Kesnet, pancing cumi. Ya. Nah pancing cumi. Nah, kemudian ini yang biasa kita yang biasa kita pakai ya untuk di perizinan kapal perikanan. Nah, ada juga ya, Pak. Nah, ada juga untuk kapal angkutnya. Nah, kapal angkutnya KBLI-nya itu silakan Bapak ketik itu 50133. Ini adalah untuk kapal angkut operasional di dalam negeri. Nah, misalkan kalau jenis izinnya itu adalah subsektor pengangkutan ikan antar pelabuhan pangkalan, subsektor pengangkutan ikan dari WWP NRI, subsektor pengangkutan ikan dari laut lepas. Nah, itu pakai KBL ini. Nah ya, kemudian ada lagi yang kapal angkut itu 50142. Nah 50142 itu untuk kapal angkut tujuan ekspor. Misalkan kayak di Babel itu banyak di tempatnya Pak Arief ya, di Tanjung Padan itu di tempatnya Pak Darya, atau juga mungkin di wilayah Tanjung Pinang itu banyak, kapalnya kecil-kecil tapi ekspor itu banyak. Nah ini KBLI yang dipilih untuk tujuan ekspor, misalnya ke Singapura, ke Malaysia bagian apa tuh yang di Kalimantan itu. Nah KBLI-nya itu pilih 50142. Nah kemudian kita untuk kesempatan ini kita akan coba yang paling familiar. Itu adalah KBLI 0311. Nah, kita pilih aja ini. Kemudian itu digerakkan ke bawah, ya, di scroll Bapak Ibu ya. Kemudian di sini klik di ruang lingkup, pilih seluruh KKP. Nah, kemudian di sini langsung di scroll ke bawah, ini ada tombol simpan nih di bawah. Ada tombol simpan, ya Ibu simpan aja Bapak Ibu ya, simpan aja nggak apa-apa. Nah, ntar masuk ke form yang sebelumnya itu. Form sebelumnya di sini ntar berdasarkan KBLI itu nggak usah dibaca lah. Nah, kemudian langsung aja ke ini, apakah Anda memiliki NPWP yang pilih aja tidak. Nah, terus nama usahanya. Nah, nama usaha garing kegiatan ini, Ibu langsung lebih spesifik ke permohonannya. Misalkan kita sekarang kan musimnya migrasi nih. Ya, kita langsung aja Ibu, Bapak Ibu ya, misalkan migrasi
izin daerah KM untung terus, misalkan ya, untung terus. Nah, ini Ibu di blok, kemudian di copy, nah, di copy. Nah, Ibu di copy. Nah, kemudian apakah ini kegiatan yang berada di pilih aja? Tidak. Ini lokasi kegiatan pilih laut. Nah, kemudian ya ini yang paling krusial, ini yang mohon diperhatikan. Apakah kegiatan bersifat menetap dalam kurung tidak berpindah-pindah di laut selama apakah kegiatan bersifat menetap atau tidak berpindah-pindah di laut selama paling singkat 30 hari secara menerus, ini pilih tidak. Karena kalau Bapak Ibu pilih ya, maka akan dilanjutkan ke Ditjen PRL. Ini sebenarnya untuk rumpon, yang kita gunakan adalah untuk pengurusan SIPR. Nah, kalau misalkan ada yang mengurus SIPR, nah di sini itu pilih ya, pilih ya. Tapi kalau bukan SIPR, maka Bapak Ibu silahkan pilih tidak. Nah, itu setelah masuk ke SIPR, mohon maaf saya kurang tahu jelasnya proses di sana seperti apa. Kita lanjut aja, kita pilih tidak. Kemudian di sini apakah lokasi pilih tidak aja, ini pilih tidak aja. Nah, yang di nama perairan itu yang tadi di nama usaha ini di blok Bapak Ibu ya. Ini di blok. Nah, kemudian ini di paste ke sini, ke nama perairan ini. Ini di paste. Nah, setelah di copy paste, baru di sini ditambahin dalam kurung, misalkan di migrasinya di WPP mana? WPP 712. Nah, kemudian, nah ini nama apa namanya? Nama provinsi perairannya, misalkan Jawa Tengah. Ada juga yang apa namanya diisi sama nama provinsi pemilik kapalnya juga ada juga. Nah, apakah nih misalnya, tapi biasanya itu diisi sama nama provinsi si pemilik kapal gitu. Kemudian ini apakah merupakan proyek strategis nasional, pilih tidak. Ini pilih aja tidak ya. Kalau pilih ya, ntar Bapak Ibu biasanya menginput provinsi yang ada di WPP, misalnya kayak WPP 713 itu kan banyak tuh provinsinya. Nah, itu silakan diinput. Nah, biar gampang lebih tidak. Apakah ini belum aja, kemudian pilih tidak. Nah, modal usaha. Nah, modal usaha ini minimal 1 miliar Rp1. Ya, untuk perizinan berusaha pusat dan daerah nilai investasinya itu minimal 1 miliar Rp1. Jadi kalau sampai dengan 1 miliar, maka OSS akan memforward ke sertifikat standar namanya. Itu untuk UMK lah. Biasanya yang produk yang kita terbitkan untuk sertifikat standar itu adalah tanda daftar kapal perikanan TDKP yang selama ini dibuat sama rekan-rekan daerah. Nah, kemudian kita coba isi aja ini misalkan 1 miliar Rp1, jangan sampai salah, karena ini akan mempengaruhi itu perizinan itu diarahkan kemana. Ya, diarahkan kemana? Ya, misalkan jangan satu rupiah lah. Itu misalkan yang paling masuk akal misalkan alat tangkap
dan kapal mungkin harganya 800 juta, misalkan 800 juta ditambah modal satu trip, misalkan 300 juta, berarti kan 1 miliar 1 juta ya. 1,1 miliar. 1,1 miliar apa ya? 1,1 miliar. Jadi yang agak masuk akal juga ya Bapak Ibu ya. Nah, 1,1. Jadi di beberapa data saya cek itu, misalkan yang dibikin sama pengurus ya, mungkin itu biasanya yang di angka terakhirnya itu dibikin kode kapal, misalkan kayak yang banyak-banyak kapalnya kayak Bandar Nelayan itu kan banyak tuh, hampir 200. Nah, itu di belakangnya itu dibikin kode, misalkan 1 untuk kapal Bandar Nelayan nomor berapa, 2 berapa, untuk memudahkan. Tapi sebenarnya itu nggak perlu dilakukan seperti itu. Kalau misalkan di nama perairannya itu lebih jelas seperti ini. Nah, seperti ini nih. Itu bisa men-tracking. Nah, setelah itu, maka Bapak Ibu silakan klik tombol validasi risiko. Nah, klik validasi risiko. Nah, di sini pastikan ya Bapak Ibu ya, tingkat risikonya itu, tingkat risiko kegiatan usaha Anda adalah tinggi. Ya. Jadi kalau bukan tinggi, ntar perizinan berusaha Ibu itu Bapak Ibu tidak berbentuk izin atau apa gitu, saya lupa lagi, mohon maaf, dar saya baca-baca lagi. Nah, khusus perizinan kapal perikanan, pastikan tingkat risikonya itu adalah tinggi. Nah, tinggi itu cirinya adalah nilai investasinya harus lebih besar dari 1 miliar. Jadi waktu itu kita bersama tim IT pernah nyobain tuh, input investasi segini sampai 1 miliar, ternyata bukan tinggi, jadi harus lebih dari 1 miliar. Gitu. Nah, terus lanjut. Nah, titik poinnya itu adalah kemudian ini pilih tidak, ini pilih ini Agustus saja. Nah, kemudian, nah ini nih yang selanjutnya, titik kritisnya di OSS, jangan salah pilih, adalah di deskripsi kegiatan usaha. Jadi kalau untuk izin pusat itu pilih baris kedua sama ketiga. Baris kedua sama ketiga nih. Jadi yang pilihnya yang di, kalau misalkan migrasi ukuran kapal 29 GT misalkan mau izin pusat, maka pilih yang kedua, di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan di atas 12 mil laut dan atau laut lepas. Tapi kalau misalkan GT kapal Bapak di atas 30, pilih yang ketiga. Nah, ini dua ini akan di forward dari OSS itu ke silat. Ini dari sini, dari pilihan ini. Jadi ketika mau di forward ke silat itu, pertama ini, keduanya yang tadi nilai investasi itu, keduanya ini. Jadi kalau Ibu misalkan pilih yang ke baris keempat nih, di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 mil, maka akan diteruskan ke SIMKADA. Walaupun tingkat risiko usaha Bapak Ibu tinggi, ya tinggi walaupun. Nah, kita contoh pilih yang kedua lah, kedua. Nah, jumlah TK ABK lah, ini kita bilang jumlah ABK-nya misalkan 15. Ini kemudian klik tambah produk. Nah, klik tambah produk jasa, kemudian pilih aja semua jenis ikan, fishes. Nah, kapasitas ini estimasi produksi, bisa ton, bisa kilogram per tahun. Kan kalau ya dikira-kira aja, kalau kapal ukuran 29 per tahun kira-kira dapat berapa ton. Ya misalkan kalau 1 GT 1 ton ya kurang lebih misalkan 29, atau mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu lah. Nah, ini sebagai contoh.
Nah, satuannya ton, ketik aja ton. Nah, ini ton. Ya, kemudian klik simpan. Nah, kemudian setelah simpan akan muncul ini. Kemudian selanjutnya, nah ini kadang-kadang pas di proses ini kalau jam kerja itu suka lambat ya. Suka lambatnya ini agak sabar aja, jangan diklik apapun. Ya, mohon bersabar dikit, pastikan semua proses di OSS terlalui dengan sempurna gitu. Kita gitu, kemudian klik selesai. Nah, kemudian klik aja oke. Nah, kemudian ini, nah di sini Bapak Ibu nih, ini jangan ini dicek nih yang tadi diinput nih, ya. Tadi kan saya kan menginput ini nih nama kegiatan migrasi Jindara KM Untung Terus. Nah ini jangan sampai. Nah setelah itu dicek nih kalau nggak muncul, berarti di proses sebelumnya ada yang kurang inputannya, ada yang kurang. Nah setelah ini baru ini dicentang. Dengan ini saya menyatakan bahwa data adalah benar. Nah ini dicentang aja Bapak Ibu. Kemudian klik lanjut. Klik lanjut. Nah setelah lanjut, ya. Setelah lanjut, maka Ibu ntar dicari nih, dicari. Ini carinya itu. Nah ini yang tadi nama itunya yang diketik di inputan sebelumnya. Makanya di nama perairan itu diinput juga namanya, nama permohonannya, misalkan nama migrasi, nama apa. Saya pada kita waktu dulu itu pernah meminta kepada BKP waktu itu supaya ada inputan nama kapal, cuma tidak dipenuhi itu. Karena emang aplikasi ini satu aplikasi untuk semua KL kayaknya. Jadi kalau ada inputan tertentu yang spesifik ke satu kementerian kayaknya tidak dipenuhi sama mereka. Nah kemudian setelah itu Bapak Ibu klik ini nih, ada tombol proses perizinan berusaha. Bapak klik aja ini, kemudian nah klik apakah sudah memiliki, klik pilih. Nah ini pilih belum ya, jangan pilih sudah, pilih belum aja, pilih belum. Nah kalau klik OK, nah kemudian ini ada centangan, ini ada 4 atau 3, saya kurang ini juga, ini centangannya Bu, Bapak Ibu ya, Bapak ini centang ke bawah lagi, ini dicentang lagi, centang lagi, nah dicentang lagi, kemudian klik lanjut. Nah klik lanjut. Nah setelah ini, nah ini ada satu centangan lagi nih, dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi ini adalah benar, bla bla bla. Nah ini Ibu centang, Bapak Ibu ya. Kemudian diklik tombol warna hijau nih, terbitkan perizinan berusaha. Nah tunggu sebentar. Nah setelah ini Bapak Ibu, nah perizinan berusaha untuk kapal Untung Terus yang akan migrasi ke Silat itu secara OSS sudah terbit. Begitu, secara OSS RBA ini disebut sudah terbit. Jadi pelaku usaha sudah punya perizinan berusaha berbasis resiko versi OSS. Jadi masih koma lah kalau ini. Nah ini Bu, nah ini adalah perizinan berusaha berbasis resiko. Nah ini. Nah ini ininya. Nah tadi kan yang saya input tadi itu ya ini. Nah ini kalau definisi OSS pelaku usaha sudah punya perizinan berusaha. Cuma masih koma, belum ada lampiran data teknisnya. Begitu. Nah kita tutup aja. Nah kemudian setelah ini misalkan setelah itu kan kita kan yang kebutuhannya itu kan mau migrasi misalkan. Nah setelah migrasi, nah kita sebenarnya perlu satu tahapan lagi di OSS.
untuk penerbitan SIUP, Bapak Ibu masuk ke menu PB Unku, ke menu permohonan baru, ya. Nanti dicari yang tadi dibikin itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini nih nomor 4 nih. Tugasnya apa? Nah Bapak Ibu tinggal klik aja. Tinggal menu klik, tab. Nah kemudian Bapak Ibu klik menu ajukan perizinan berusaha Unku. Ajukan, nah ini diketik aja. Misalkan surat izin usaha. Nah diketik aja, ntar mereka cari. Nah ini kemudian udah muncul. Ini Bapak Ibu tinggal klik aja. Nah, kemudian di deskripsi usaha, nah, pilih itu nomor 2. Jangan nomor 1, jangan baris ke-1 ya, baris kedua. Nomor ke-1 itu untuk SIMKADA, untuk SIUP izin daerah. Nah, kedua itu untuk izin silat. Bapak Ibu klik. Nah, setelah itu di scroll ke bawah, klik lanjut. Nah, ntar ada menu ini nih tombol pemenuhan persyaratan PB Unku di sistem KL. Nah, Bapak Ibu setelah ini tinggal, nah pastikan di bagian kewenangannya itu Menteri Kelautan dan Perikanan untuk izin pusat. Tapi kalau untuk izin daerah biasanya, nah Gubernur Jawa Tengah. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu klik aja. Ini tunggu sebentar, nah ini. Setelah itu akan login otomatis ke silat. Kalau misalkan yang tadi dipilihnya itu izin daerah, maka akan ke SIMKADA. Nah, setelah itu Bapak Ibu di sini proses seperti biasa. Jadi verifikasi itu adanya di silat dan SIMKADA. Nah, kita coba balik lagi. Ya karena setelah itu Bapak di sini ngajuin permohonan silat di silat ya. Tadi verifikasi sama verifikator Direktorat PDK, kemudian setelah terbit silat, maka Bapak Ibu akan bagaimana untuk mencetak. Untuk mencetaknya itu ada di silat juga ada menu cetaknya. Di sini juga bisa, di sini biasanya ada yang, nah ini nih. Nah ini izin terbit nih, izin terbit. Izin terbit. Ini biasanya sudah ini, sudah apa namanya, sudah bisa di-preview. Nah ini setelah misalkan di approval Pak Dirjen di silat atau di approval sama akun kepala dinas di SIMKADA, maka ini akan muncul tombol ini Bapak Ibu di OSS ini. Akan muncul. Nah ini nih, ini adalah perizinan berusaha full ya. Full ini. Full itu adalah gabungan dari data OSS RWA dengan data teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Inilah bentuk izinnya seperti ini. Bedanya ntar ini kalau di-scan, nah kalau di-scan ya ini ada QR code, ntar muncul data teknisnya. Nah ini adalah lampiran data teknis disebutnya. Lampiran data teknis. Jadi ini sebenarnya yang disebut perizinan berusaha berbasis resiko itu seperti ini. Ini sebenarnya data lampiran teknis itu adalah data SIUP dari silat sebenarnya. Sama aja. Cuma beda formatnya aja Bapak Ibu. Beda formatnya aja. Nah kemudian kita balik ya setelah misalkan SIUP sudah terbit. Nah ini Bapak Ibu kalau mau ngajuin CP bagaimana? Jadi Bapak Ibu nggak usah bikin perizinan berusaha lagi. Kan tadi langsung ke menu pemenuhan persyaratan aja. Ini nih, ada sub menu pemenuhan persyaratan. Di sini ya. Tinggal diklik aja. Nah, kemudian dicari. Nah, dicari mana nih izinnya? Oh, ini nih. Nah ini nih. Nah, ini nih ternyata ya ini kan makanya diingat-ingat waktu input sebelumnya itu diingat-ingat jangan sampai lupa. Ditulis terutama untuk satu SIUP yang kapalnya banyak. Nah itu jangan sampai itu diingat-ingat tuh, ditulis. Nah pastikan, nah ini
Nah, kemudian ini ada tombol panah ke bawah nih Bapak Ibu ya. Nah, ini ada tombol panah ke bawah nih. Nanti ini tinggal klik aja. Tinggal klik aja. Nah, ini ada tombol warna hijau lagi nih, tombol, bentar saya gedein dulu. Nah, ini namanya tombol proses pemenuhan persyaratan. Nah, ini untuk. Nah, setelah ini Bapak Ibu tinggal klik aja, maka akan kita arahkan langsung otomatis ke silat. Nah, Enak. Uduk enak. Oh, enak. nah setelah ini akan jadi permohonan di silat akan tergantung kepada KBLI yang dipilih. Misalkan kalau UMKU maka akan muncul permohonan SIUP aja. Kalau KBLI-nya 0311, 03112, 03113 akan muncul permohonan untuk SIPI yang ini nih. Tapi kalau misalkan KBLI-nya 50133, 50142, maka akan muncul permohonan SIKPI seperti ini. SIKPI, entar di sini yang supaya untuk mengurangi kesalahan. Nah, kalau misalkan ini ya kita tinggal lanjut aja, misalkan mau apa namanya mengajukan apa perubahan misalkan. Nah, sini di perubahan aja. Nah, ini langsung bisa otomatis. Tinggal klik-klik aja. Nah, ini Yang baru pastikan. aja Mas Thomas, yang baru coba. Oh, yang baru Pak. Baik. Karena migrasi banyak baru. Nah, ini misalkan baru. Nah, ini kita simpan. Tunggu sebentar karena ini akan mengambil data OSS. Nah, pastikan Bapak Ibu ya di perizinan berusaha OSS ini nih datanya ada nih. Kalau misalkan nggak muncul, itu Bapak Ibu harus diulangi dari OSS. Jadi mohon dipahami bahwa proses integrasi antara OSS dengan Silat dan SIMKADA itu melalui 3 server dan 3 instansi. Pertama dari BKPM, keduanya dari Pusdatin sebagai gateway-nya, portalnya lah. Dari Pusdatin, data didistribusikan ke servernya Silat atau SIMKADA. Jadi dipastikan nih data ini harus ada dan apa namanya yang dipilih tadi harus sama nih. Migrasi jendela kapal terus gitu. Jangan sampai beda ya antara yang diklik dengan di OSS dengan yang ada di sini. Karena namanya aplikasi itu kalau kan ada ribuan perintah di dalamnya. Jadi kalau internetnya lagi down misalkan itu kadang-kadang aplikasi mikirnya agak lambat gitu. Nah, itu mengakibatkan biasanya fungsi-fungsi di aplikasi tidak berjalan 100%. Nah, itu kadang-kadang ada yang nyasar segala macam. Nah, ini pastikan di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah ini klik tambah. Klik tambah. Nah, ntar di sini ada menu baru. Nah, ini misalkan alokasinya nih, alokasinya apa gitu. Kemudian di sini misalkan ditulis aja biar si permohonannya tidak ditolak gitu sama verifikator. Ketik aja migrasi kapal izin daerah supaya verifikatornya tahu oh ini kapal migrasi gitu. Kalau kapal jelas, insya Allah permohonan Bapak Ibu nggak ditolak. Mungkin Pak Wawi yang. Nah ini di sini nama kapal Untung Terus sesuai dengan apa nomor BKP ya. Nah kemudian ini nomor BKP-nya ntar diisi Bapak Ibu. Nah ini tanda pendaftaran kapal adanya di Hubla, bisa lihatnya di IBKP juga ada. Itu tanda pendaftaran kapal itu ada di IBKP itu di sini nih. Mana ya?
Ada IBKP nggak? Mana IBKP? Oh, di sini nih, maaf. Nggak boleh nyontek, Mas. Oh enggak, Pak. Haram, Pak, nyontek. Nah, ini contoh IBKP, Pak. Nah, ini nih, di sini nih. Nah, ini ada tanda pendaftaran kapal. Ntar Bapak Ibu tinggal copas saja di sini. Ya, ini dicopas, dimasukin ke apa namanya, ke pendok tadi, sama nomor BKP ini di copy paste aja di sini. Jadi ada dari nomor ini. Nah, balik ke yang tadi, mana tadi? Nah, ini. Nah, tapi sebelum ini Bapak Ibu harus registrasi EPIT dulu. Jadi kalau belum registrasi EPIT, Bapak Ibu tidak bisa melakukan permohonan CP. Karena pas di proses tadi muncul, karena di sini nih, nah nih yang di kuesioner, Bapak Ibu ntar kalau misalkan ini belum statusnya, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan permohonan CP. Jadi harus registrasi apa namanya, EPIT dulu, ada registrasi nahkoda sama kapal. Kemudian setelah ini baru ini diisi, karena ini data live ya, jadi saya kurang ini juga, Pamda maaf. Nanti ini diisi, ini harga BBM-nya berapa, ini diisi semua sampai, ini semuanya diisi lah sampai. Nah, setelah itu udah sih, cukup segini aja. Yang penting yang poin-poin, yang titik, yang krusialnya tadi adanya di OSS ya, jangan lupa kayak nilai investasi, KBLI yang dipilih, sama deskripsi itu jangan sampai salah, karena itu akan menentukan arah data itu akan didistribusikan kemana. Salah KBLI maka akan salah, bisa jadi nyasar ke direktorat lain gitu. Salah input investasi, bisa jadi yang tadinya mau urus izin malah terbitnya SS gitu. Salah milih deskripsi, yang tadinya mau ke izin pusat malah ke izin daerah. Mungkin sekian aja Pak Hamdan, Ya. Bapak Direktur, Pak Ukon, Pak Dirjen, mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Thomas untuk penjelasannya penggunaan OSS. Nanti ini pertemuan pada malam ini kita record, nanti akan kita share. Teman-teman bisa menyaksikan kembali proses-proses dan poin-poin utama ya terkait dengan OSS. Tadi sudah beberapa di-highlight oleh Pak Thomas, utamanya terkait dengan modal itu harus di atas 1 miliar. Itu menjadi poin yang krusial ya Bapak Ibu untuk memilihnya, termasuk juga pilihan-pilihan ukuran kapal dan DPI-nya. Baik, selanjutnya Pak Rahadian Prayoga, saya persilakan untuk menyampaikan pemaparan terkait dengan khususnya P2KP dan BKP ya Pak. Saya persilakan. Siap, terima kasih Pak Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin mewakili Pak Direktur yang saat ini sedang dalam perjalanan ke Sumatera Utara untuk melaksanakan konsultasi publik dalam rangka revisi Permen Alat Penangkapan Ikan. Izinkan kami menyampaikan sedikit saja terkait dengan migrasi kapal perikanan dari izin daerah ke izin pusat. Bapak Ibu sekalian, saat ini Direktorat KAPI dalam rangka melakukan dukungan terhadap proses migrasi ini, kami sudah melakukan beberapa inovasi dalam alur proses layanan. Di antaranya adalah penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan bagi kapal-kapal yang saat proses migrasi dilaksanakan, posisinya sedang melaksanakan operasi penangkapan di laut. Untuk kapal-kapal tersebut, kami tidak pelaku usaha tidak perlu menunggu penerbitan sertifikat kelaikan terlebih dahulu.
hanya perlu mengajukan permohonan saja, lalu langsung saja dapat dilaksanakan dilanjut ke permohonan EBKP sampai dengan terbitnya CP. Ini hanya dilakukan untuk kapal-kapal yang dalam proses migrasi, kapal tersebut sedang berada di laut. Nanti setelah kapal di darat dan sandar di dermaga, maka pemilik kapal hanya tinggal melakukan klik saja persiapan kesiapan pemeriksaannya melalui aplikasi yang sama. Kami turunkan tim untuk periksa. Bapak Ibu sekalian, forum ini juga kami mengingatkan dan menyampaikan kepada rekan-rekan Sabandar di lapangan untuk dapat memeriksa sertifikat kelaikan kapal yang sudah memiliki CP pusat. Mohon dipastikan bahwa sertifikat kelaikan yang digunakan adalah sertifikat kelaikan yang sudah jalur 3. Bila masih ditemukan SKKP kapal pusat yang sudah bermigrasi, maksud kami, yang masih menggunakan jalur 2, mohon agar disampaikan kepada para pemilik kapal untuk dapat melakukan permohonan, mengajukan permohonan ke Direktorat KAPI. Bapak Ibu sekalian, secara teknis untuk pengajuan permohonan dan lain sebagainya, kami akan minta panduan dari tim IT kami. Ada Mas Iwan di sini. Mas Iwan, sudah siap Mas Iwan? Halo Mas Iwan. Siap. Ya. Baik. Silakan Mas, langsung aja Mas Iwan. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi semuanya. Yang saya hormati Direktur di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta Bapak Ibu Kepala Unit Pengelola Teknis dan beserta jajarannya. Mohon izin saya akan menyampaikan terkait dengan proses yang ada di layanan kapal perikanan. Jadi layanan kapal perikanan ini bisa diakses di kapal.kkp.go.id. Mungkin sebelum saya ke PowerPoint, saya mungkin ada sedikit slide terkait dengan penjelasan di aplikasi. Nah, jadi subsistem layanan kapal perikanan itu ada 3 sistem, yaitu si KAPI, si CEVI dan si Palkaula. Jadi untuk P2KP sistemnya itu adalah si KAPI, kemudian untuk SKKP kelaikan kapal perikanan itu adalah si CEVI, dan untuk buku kapal perikanan itu adalah si Palka Online. Nah, bagaimana untuk si pelaku usaha itu bisa menggunakan layanan kapal perikanan? Jadi mekanismenya untuk penggunaan layanan kapal perikanan, nah di sini ini adalah dipastikan pelaku usaha itu sudah memiliki akun di layanan kapal perikanan, kapal KKP.go.id. Jadi kalau belum punya akun harus membuat akunnya terlebih dahulu. Dan bila nanti sudah dapat akun, nah ini satu akun itu nanti bisa digunakan untuk mengakses layanan P2KP, SKKP, dan BKP. Nah, untuk saat ini di sistem layanan kapal perikanan itu satu email itu adalah melekat ke satu SIUP gitu. Jadi di layanan ini kita kunci bila mana email itu sudah terafiliasi ke dalam satu SIUP tertentu, maka email tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan untuk didaftarkan untuk SIUP yang lainnya. Nah, ini adalah alur pembuatan akun yang ada di layanan kapal. Nah, bagaimana untuk membuat akunnya? Jadi pelaku usaha bisa membuat akunnya dengan memilih salah satu menu ya di aplikasi layanan kapal.
Nah, di sini ada tombol menu e-service. Nah, di sini silakan dibaca untuk terkait dengan ketentuannya, dan ini bisa klik tombol setuju. Nah, maka akan muncul form registrasi untuk pembuatan akun. Jadi di sini ada 2 jenis, pusat dan daerah. Nah, dalam rangka untuk migrasi ini, nah ini saat ini kita berfokus pada izin pusat. Jadi yang di-input di sini itu adalah ketika pelaku usaha itu akan mengajukan P2KP ataupun SKKP ataupun BKP, dipastikan yang di-input di sini ini adalah nomor izin yang sudah izin pusat yang sudah terbit hasil migrasinya. Nah, memang di awal-awal kemarin itu memang banyak Siup Mas, nomor siup. Sorry. Di siup itu pelaku usaha banyak salah memilih untuk siup yang daerah gitu yang diinput. Nah, jadi karena di sistem layanan kapal ini sudah link dengan Silat dan SIMKADA, maka nomor tersebut itu masih tetap dapat dibuatkan untuk akunnya. Cuma nanti akan menjadi kendala ketika siup tersebut atau pemilik kapal tersebut mengajukan untuk P2KP, penentuan alokasinya. Nah, ini biasanya kemarin di awal-awal itu yang sering salah itu adalah dari pelaku usaha itu masih memasukkan siup yang masih daerah. Jadi ini nanti yang menjadi perhatian Bapak Ibu ketika akan mendampingi pelaku usaha atau pengurus dalam membuatkan akun, dipastikan nomor ini adalah nomor yang sudah nomor siup migrasi pusat. Nah, kemudian di sini mengisi kolom-kolom yang diperlukan terkait dengan biodatanya. Kemudian di sini milih provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, nomor KTP, kemudian nomor kontak aktif WhatsApp ya, yang ini yang diawali dengan angka 0 di sini gitu. Jadi ini diharapkan notifikasi nomor HP tersebut sudah terhubung dengan WhatsApp, karena di sini terkait dengan status permohonan, kemudian status dokumen EBKP terbit itu juga tersampaikan melalui WhatsApp. Nah, jadi ini contoh cara pengisian diawali dengan angka 0. Kemudian juga di sini emailnya juga diisi email yang aktif gitu ya, ini contohnya gitu. Jadi karena juga proses ini nanti proses juga akan terinfokan message-nya atau pesannya melalui alamat email. Nah, kemudian pelaku usaha juga mengeset passwordnya secara mandiri, dan di sini sama ya, menginput kode captcha. Nah, ini kemudian klik tombol simpan. Nah, baru ketika ini muncul notifikasi akun telah berhasil dibuat, nah baru ini bisa digunakan untuk login. Nah, ya, contohnya jadi itu tadi untuk pembuatan akun. Nah, untuk pertama kali proses kebutuhan untuk migrasi ini di layanan kapal, itu persyaratan yang pertama yang harus dimiliki oleh siup tersebut, yaitu pertamanya adalah dokumen terkait dengan persetujuan pengadaan kapal perikanan atau P2KP. Nah, di sini bisa diakses melalui menu persetujuan pengadaan kapal perikanan. Nah, di sini bisa login menggunakan tadi akun yang dibuatkan secara mandiri. Ini adalah contohnya.
Nah, di sini ada bisa pengguna jasa memilih menu permohonan. Nah, kemudian nanti dari pelaku usaha bisa memilih untuk tambah permohonan. Di pojok kanan atas ada tombol tambah untuk permohonan. Nah, kemudian di sini bisa dipilih menunya. Contohnya ini ya, jadi kalau migrasi ini dipilihnya adalah yang kondisi tertentu ya, sesuai dengan narasi di sini. Ini digunakan untuk migrasi dari izin provinsi ke izin pusat pada program Gerai Migrasi 2023, atau kapal yang sudah dibangun atau dimodifikasi dan impor yang belum memiliki PPKP dan sudah melakukan pembayaran denda administratif. Nah, ini pilihnya di kondisi tertentu. Kemudian memilih kondisi kapalnya. Apakah kapal dalam proses pembangunan, kapal selesai modifikasi, atau kapal selesai dibangun. Nah, ini contohnya mungkin yang banyak terjadi itu adalah selesai dibangun. Oke, klik tombol lanjut di pojok kanan bawah. Nah, berikutnya menginput nomor surat permohonan ya untuk permohonan P2KP-nya. Ini kalau perorangan biasanya tidak ada nomor surat, tapi kalau badan hukum itu bisa di input nomor suratnya. Kemudian di sini menginput tanggal surat permohonan, kemudian mengisi email pemilik, kemudian telepon pemilik, fax ini opsional, kemudian nomor telepon pemohon. Nah, ini bisa disesuaikan. Kemudian klik tombol simpan yang ada di pojok kanan atas. Oke. Nah, ini kita klik tombol simpan. Nah, maka berikutnya ada klik tombol input data kapal yang ada di bagian bawah. Nah, nanti akan muncul pop-up untuk tambah permohonan kapal. Nah, di sini untuk proses migrasi di sini ada checklist ya, ini selalu muncul di sini. Bila mana ini proses migrasi, jangan lupa untuk di checklist migrasinya. Kemudian kolom berikutnya adalah alokasi izin usaha. Ya, ini adalah yang muncul atau hasil tarikan data dari sistem silat. Nah, kemudian di sini adalah memasukkan nomor tanda pendaftaran kapal. Nomor tanda pendaftaran kapal, sudah contohnya. Oke, pilih. Nah, ini contohnya ya. Askanaji GT8 sekian, GT sekian, ini sekian gitu. Ini contoh saja. Lanjut, simpan. Nah, berikutnya akan muncul isian untuk data teknis kapalnya. Nah, yang pertama yaitu memilih WPP-nya. WPP ini sesuai dengan alokasi yang ada di SIUP. Kemudian ini nama kapal sebelumnya, jika ada diisi. Kemudian tempat pembangunan. Kemudian memasukkan data teknis ya, GT, NT, LOA. Kemudian di sini melengkapi kolom-kolom yang belum terisi seperti tipe mesin, jumlah palka, kapasitas palka jika ada ya, temperatur palka, jenis pendingin palka, tanggal pembangunan atau modifikasi, ini periode ya, dari mulai sampai dengan kapan, kemudian nama galangan,
Ini asal negara, kita ada disesuaikan. Provinsi Galangan. Ini contoh saja. Email Galangan jika ada, telepon Galangan jika ada, RT/RW Galangan jika ada. Nomor KTP perusahaan direktur Galangan atau tukangnya. Nah, berikutnya adalah spesifikasi alat tangkap. Ini adalah sesuai dengan tadi alokasi yang terpilih dari referensi dari SIUP. Nah, di sini memasukkan berapa nilainya. Nah, di sini ada kolom jumlah dan keterangan. Jadi kolom jumlah ini diisi apabila format datanya itu adalah numerik. Bila mana numerik itu diisi di kolom jumlah. Nah, bila mana kolom spesifikasi teknisnya ini adalah bersifat narasi atau tulisan, nah itu diisi di kolom keterangan. Nah, ini contohnya. Nah, ini kemudian di sini ada catatan. Klik simpan dan cetak form 1, form 2 dan API sebelum melakukan unggah. Nah, di sini sistem sudah mengingatkan ya. Jadi di sini klik tombol simpan terlebih dahulu supaya untuk data permohonannya tersimpan. Nah, baru di sini melakukan upload form 1, form 2 dan form API. Nah, di sini form 1, form 2 dan API itu ada di bagian sini. Lihat form permohonan. Ini bisa diklik. Kemudian dan cetak API ini yang di upload ya. Ada dua form, form permohonan dan cetak API ini yang di upload. Nah, berikutnya yang tadi file yang sudah download, nah itu di-upload di kolom dokumen persyaratan. Nah, ini contoh. Ini di-upload sesuai kolom, jadi pilih kolomnya sesuai dengan nama filenya. Ini contohnya. Ini setelah pilih filenya, diklik tombol upload. Ini dilengkapi sesuai dengan kolomnya, spesifikasi API, ini pilih filenya. Jangan lupa diklik tombol upload. Nah, ini dilakukan untuk semua dokumen. Spesifikasi API, gross akta, surat ukur, foto kapal, surat tukang, scan asli KTP pemilik kapal atau penanggung jawab, dan bukti pembayaran denda jika ada. Ini contoh ya, foto kapal. Oke, ini saya upload dulu ya semua. Oke, untuk memastikan file itu sudah berhasil diupload atau belum. Nah, ini ketika kita selesai upload, nah ini nama file ini bisa diklik oleh pengguna jasa untuk memastikan apakah file tersebut itu sudah terupload di server dan sesuai dengan kolomnya. Ini contohnya. Nah, ini untuk memastikan file tersebut sudah berhasil tersimpan di server. Kemudian memastikan kolom-kolom yang
sudah diisi itu sudah diisi dengan benar. Nah, kalau sudah baru di sini klik simpan dan ajukan permohonan. Nah, di sini akan muncul disclaimer. Nah, di sini klik tombol setuju, kemudian klik setuju dan simpan. Nah, ini adalah proses untuk permohonan untuk P2KP. Dan bila mana nanti P2KP itu sudah terbit, nah maka nanti si pelaku usaha itu bisa download data dari P2KP-nya melalui menu permohonan di masing-masing akunnya. Nah, ini contohnya untuk format cetakannya. Nah, ini nanti bisa di download di kolom aksi ini. Nah, bila mana ini permohonan ini ditolak, nah ini nanti akan muncul keterangan di kolom status ini, gitu, stop proses atau permohonan. Nah, keterangannya ini bisa diklik di kolom keterangan. Nah, ini di sini ada keterangan. Jadi ini yang sebagai sarana informasi apabila pelaku usaha atau pemilik kapal itu mengajukan proses kenapa ditolaknya. Ini di kolom aksi ini ada tombol keterangan. Ini yang menjelaskan kenapa permohonan tersebut ditolak. Nah, ini bila mana ini yang sudah terbit, contohnya di sini kolom statusnya ini menjadi terbit. Nah, di sini di kolom aksinya ini ada tombol cetak SKKP yang sudah disetujui. Nah, ini adalah contohnya hasil dari SKKP-nya. Nah, bila mana dari SKKP ini sudah terbit, maka berikutnya bisa lanjut ke proses yaitu untuk SKKP atau kelaikan. Jadi untuk kelaikan ya itu juga sama, layanannya ada di layanan kapal perikanan, kapal KKP GWD. Nah, di sini menunya itu adalah pemeriksaan kelaikan kapal perikanan. Nah, ini juga menggunakan user yang sama yang tadi, satu akun di layanan kapal itu bisa digunakan untuk layanan yang lain. Nah, ini di sini ini adalah untuk permohonan SKKP. Nah, di sini menampilkan dari profil ya dari pemilik kapalnya. Dan di sini ada link untuk unduh manual penggunaan dari kelaikan. Nah, ini ada tombol unduh panduan. Ini prosesnya kurang lebih bersama ini dengan yang akan saya paparkan di sini. Nah, untuk permohonan SKKP di sini ada menu kelaikan kapal. Nah, di sini ada dua menu, permohonan kelaikan dan permohonan. Nah, ini kita pilih permohonan migrasi ya. Jadi dalam rangka migrasi ini Bapak Ibu jangan lupa pilihnya adalah yang permohonan migrasi karena ini prosesnya persyaratan juga sedikit disesuaikan. Kalau permohonan kelaikan ini adalah yang untuk reguler. Nah, di sini permohonan migrasi ini akan muncul daftar permohonan yang sudah pernah diajukan untuk SIUP tersebut. Jadi daftar permohonannya adalah melekat ke akun dari SIUP-nya. Nah, di sini ada tombol tambah permohonan di bagian bawah. Nah, ini ada dua jenis. Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dion. Bagaimana kondisi kapal saat ini ketika mengajukan SKKP. Ada dua kondisi, kapal di laut atau kapal di pelabuhan. Nah, ketika kapal tersebut itu sedang beroperasi, nah maka
pelaku usaha dapat memilih tombol kapal sedang di laut. Nah, ini output dari ketika pengguna jasa atau pemilik kapal ini klik tombol kapal di laut, nah maka nanti output keluaran dari SKKP itu adalah akan keluar nomor sementara by system. Nah, ini yang tidak diberikan sertifikat kelaikannya itu kepada si pemilik kapalnya, hanya tersimpan di dalam database kelaikan. Nah, nanti ketika kapal tersebut itu sudah kembali di pelabuhan, nah maka nanti di kolom tombol aksi di sini nanti akan muncul tombol kapal siap diperiksa. Nah, nanti di kolom aksi ini ketika kapal tersebut sudah kembali, ini tidak perlu lagi bermohon dari awal, Bapak Ibu, cukup mengklik tombol aksi di kolom aksi ini nanti akan muncul tombol kapal siap diperiksa. Nah, ini nanti baru output akhirnya itu adalah SKKP yang disampaikan kepada pemilik kapal. Nah, ini prosesnya seperti ini. Misalkan kita pilih kapal di laut, pilih jenis permohonan, penerbitan baru, sertifikat kelaikan, email penanggung jawab, email pemilik, kemudian terdaftar Hupla, sudah atau belum. Bila mana sudah, ini silakan dimasukkan nomor tanda pendaftaran Huplanya. Nah, nanti akan muncul data teknis ya, data teknis dari perhubungan laut. Nah, di sini silakan diisi kolom-kolom yang diperlukan. Nama kapal sebelumnya jika ada, tipe kapal, jenis alat tangkap, tempat pembangunan, kemudian bahan kapal, kemudian call sign jika ada, kemudian tanda pengenal ini juga jika diisi jika ada, kemudian kolom dimensi kapal ini defaultnya adalah tarikan dari data perhubungan laut, kemudian jumlah mesin. Nah, ini yang untuk migrasi ya, untuk saat ini bisa kita kasih opsi jumlah mesin sampai dengan 3 untuk saat ini. Ini sudah disesuaikan, nanti memilih merek dan tipe mesin untuk masing-masingnya. Kemudian terkait dengan palka, jumlah palkanya, kapasitas jika ada, temperatur jika ada, dan jenis palka. Kemudian WPP, jumlah awak kapal yang dapat ditampung berdasarkan alat penolong yang tersedia di atas kapal. Contoh. Nah, ini spesifikasi alat tangkap, ini masih kosong. Untuk memunculkan kita klik dulu tombol simpannya. Nah, ini ada yang merah. Oh, ini udah nggak selesai docking, ini belum diisi. Lokasi docking. Contoh saja, ini klik tombol simpan. Nah, nanti aplikasi akan merefresh. Nah, nanti akan muncul lagi spesifikasi alat tangkap. Nah, ini diisi dengan sesuai dengan spesifikasi teknis alat tangkapnya. Nah, ini juga untuk kolom keterangan.
Ini bila mana sifatnya ini adalah naratif, nah ini kolom jumlah tidak perlu diisi, isinya di kolom keterangan. Nah ini biasanya untuk kalau misalkan untuk jenis mata pancing itu bentuknya apa, J atau apa, ini diisi di kolom keterangan, untuk jumlah ini dikosongkan. Nah ini contohnya saat ini seperti ini. Bila mana ini bentuknya adalah naratif, kolom jumlah dikosongkan, diisi di kolom keterangan. Oke, kemudian proses berikutnya keterangan pemeriksaan sebelumnya. Nah ini opsional ya, ini di sini bila mana ini sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan kelaikan. Nah ini diisi. Nah ini ya contohnya, disimpan. Nah ini berikutnya kita scroll lagi, proses upload dan ajukan. Nah proses upload dan ajukan ini berikutnya adalah tahapan mengupload dokumen persyaratan. Ini jangan lupa setelah pilih file, klik tombol upload, persetujuan pengadaan, surat ukur, untuk migrasi ini memang persyaratan lebih sedikit dibandingkan dengan reguler. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mendampingi pelaku usaha untuk pengisian ini, bila mana dokumennya ini banyak, nah ini kemungkinan adalah Bapak Ibu salah pilih permohonan yang bukan di menu migrasi. Karena untuk migrasi ini dokumen persyaratannya sedikit berkurang ya, berbeda dengan yang reguler. Nah ini untuk memastikan dokumen itu sudah terupload dan sesuai dengan kolomnya, ini bisa diklik linknya, nanti bisa dicek kesesuaian dengan dokumennya. Misalkan kolom PPKP, memastikan outputnya adalah sesuai dengan PPKP-nya. Surat ukur juga memastikan sesuai dengan dokumen surat ukurnya, dan seterusnya. Nah ini kalau sudah diupload baru ajukan permohonan. Nah ini akan ada notifikasi ya, kalau di sini mungkin nggak kelihatan. Nah ini contohnya Bapak Ibu, bila mana dokumen berhasil terkirim, di sini ada notifikasi silakan mengajukan proses BKP apabila permohonan Anda sudah valid. Nah karena proses berikutnya di sini ini adalah proses untuk permohonan BKP. Nah ini ya contohnya ini sudah diajukan. Nah maka tadi yang kita proses ini menjadi proses sedang dimohonkan. Nah ini yang tadi ya migrasi di laut. Nah ketika ini nanti dokumen sudah terbit, nanti di kolom aksi ini ya tadi ketika tadi kan kita memilihnya migrasi laut. Nah migrasi laut ketika ini kapal tersebut sudah kembali ke pelabuhan, nah maka yang tadi saya sampaikan di kolom aksi ini ada tombol kapal siap diperiksa. Nah ini mungkin nanti Bapak Ibu ya membantu pelaku usaha untuk memonitor atau mengingatkan bahwa si pelaku usaha itu jika mana kapalnya ini sudah kembali atau siap diperiksa. Nah ini jangan lupa diklik untuk tombol siap diperiksa. Nah ini bila mana ingin mengajukan kapal siap diperiksa, ini cukup diklik saja. Nah maka nanti akan ada pop-up kapan kapal tersebut siap untuk diperiksa. Nah ini tinggal memilih tanggal dan lokasi pelaksanaan
proses untuk pengecekan kelaikan oleh petugas. Karena di sini ketika ini sudah masuk pengajuan untuk kelaikan, maka proses berikutnya itu adalah penerbitan SPT untuk petugas kelaikan, verifikasi dan seterusnya. Nah, cuma di sini pemilik kapal tidak perlu mengupload ulang dokumen. Jadi ini tahapan seperti itu. Nah, ini yang saat ini berdasarkan pengalaman kami di beberapa hari kemarin ini banyak pemilik kapal yang lupa untuk mengajukan untuk pemeriksaan kelaikan kapalnya. Oke, ini. Nah, ini untuk yang sudah terbit ketika suatu dokumen SKKP itu sudah terbit, maka dokumen tersebut bisa dicetak dari menu beranda kelaikan. Nah, ini contohnya yang sudah terbit ya, terbit contoh kelaikannya, nanti bisa di-download di kolom aksi untuk dokumen kelaikannya. Nah, contoh format cetakan kelaikan yang hasil migrasi, nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini contoh. Ini contoh saja. Nah, ini adalah output dari SKKP. Nah, ketika ini SKKP sudah terbit, nah maka proses berikutnya atau yang terakhir untuk dokumen kapal itu adalah penerbitan buku kapal perikanan. Nah, penerbitan buku kapal perikanan ini sama ya dari portal kapal. Di sini memilih menu pendaftaran buku kapal perikanan. Nah, ini bisa login ulang. Nah, ini adalah beranda untuk penerbitan buku kapal perikanan. Nah, di sini untuk mengajukan penerbitan BKP yang sudah migrasi, di sini diklik menu permohonan. Nah, kemudian di sini pilih tambah permohonan. Nah, ini tambah permohonan di sini menampilkan data pemilik dan pemohonnya. Nah, di sini dipilih jenis permohonannya. Nah, untuk migrasi di sini yang bisa dipilihnya adalah baru migrasi. Mungkin tadi nggak kelihatan ya pilihan pop-up-nya. Jadi di sini Bapak Ibu ada beberapa pilihan di sini di jenis permohonan. Ada baru migrasi, penghapusan, perubahan, dan validasi. Nah, untuk proses migrasi ini pilihnya ini adalah baru migrasi. Nah, ini ada keterangannya. Nah, kemudian nanti di sini menginput ya ini nomor ST kelaikan, kemudian memasukkan nomor tanda daftar HUPLA. Contohnya ini saya pilih salah satu, klik tombol cek. Nah, ini nanti akan muncul data teknis kapalnya dalam referensi dari nomor tanda daftar tersebut. Nah, kemudian di sini memilih atau mengisi tempat lahir penanggung jawab, nomor HP untuk notifikasi, ya ini sudah terhubung dengan WhatsApp ya. Kemudian tanggal lahir penanggung jawab,
kemudian tempat pengajuan. Jadi ini terkait dengan pernyataan untuk tanda tangan form permohonan. Ini misalkan tadi ada contoh nomor kelaikan. Oke. Berikutnya klik tombol langkah berikutnya. Di bagian bawah ini ada tombol langkah berikutnya. Udah? Belum? Ulang. Maaf, saya ulang lagi. Oh ya, kapalnya ini dipilih dulu yang berdasarkan nomor surat tugasnya. Kemudian mengisi tanda daftar. Maaf tadi saya ini kelewat, nama kapalnya belum diisi. Nomor BK, nomor pendaftaran Hubla. Nah, ini contohnya Jakarta. Tempat tanggal lahir penanggung jawab. Tempat pengajuan. Nah, ini lanjut ke tombol langkah berikutnya. Nah, nanti di sini mengisi kolom yang harus dilengkapi. Nah, ini diisi pemilik sebelumnya, kapal sebelumnya jika ada. Kemudian galangan atau tukang kapal, ini referensinya atau rujukannya adalah surat ukur dalam negeri atau dokumen PPKP-nya. Kemudian pilih DPI-nya, nomor AIMO jika ada. Nah, ini data teknis yang lain ini akan tertarik otomatis referensinya dari SKKP. Kemudian di sini panggilan radio ini call sign. Kemudian tanggal berakhir sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan atau keselamatan ini diisi jika ada. Nah, berikutnya adalah mengisi merek mesinnya. Ini juga otomatis tarikan dari data kelaikan. Komponen alat tangkap juga otomatis tarikan dari hasil kelaikan. Nah, ini bila mana ini narasinya ini adalah narasi, itu diisi di kolom keterangan, kolom jumlah ini dikosongkan. Klik langkah berikutnya. Nanti sistem akan menampilkan summary atau resume dari permohonan yang akan diajukan, jenis permohonannya, komponen API, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuknya. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya. Ini terkait mengupload dokumen persyaratan. Ini kita upload. Ini sama, jangan lupa untuk setelah memilih file untuk diklik tombol uploadnya. Scan surat ukur kapal, scan sertifikat kelaikan kapal perikanan, atau scan sertifikat keselamatan. Ini yang existing ya, misal bila mana yang punya Hubla atau mungkin existing sudah punya, ini silakan diupload. Kemudian P2KP, dokumen pendukung lainnya. Jadi dokumen pendukung lainnya itu adalah untuk persyaratan yang mungkin itu belum tertera pada dokumen persyaratannya, itu diupload di kolom dokumen pendukung lainnya. Bisa jadi CP atau CP daerahnya, surat ukur coret, surat tukang, surat keterangan penghapusan BKP jika ada. Nah, ini dokumen yang diupload. Kemudian foto kapal terbaru tampak
samping. Jadi ini adalah foto kapal tampak samping. Ini formatnya adalah JPEG atau PNG. Nah ini jangan lupa, ini formatnya ini harus file foto karena ini nanti akan menjadi tercantum di dalam dokumen EBKP. Nah ini contohnya ya, ini bisa dipastikan lagi untuk file fotonya apakah sudah sesuai tampak samping. Nah ini nanti kedepannya bila mana saat ini mungkin untuk foto kapalnya belum memungkinkan untuk pengambilan gambar secara tampak utuh. Nah ini nanti dokumen EBKP ini, data foto kapal tersebut itu nanti dapat diperbaiki ketika kapal tersebut mengajukan perubahan BKP atau pada saat perpanjangan kelaikan. Nah itu nanti akan difasilitasi dari pada saat penguploadan foto kapal terbaru pada saat perpanjangan kelaikan, itu nanti ke depan akan otomatis merubah foto yang ada pada EBKP. Nah ini nanti akan seperti itu. Jangan lupa klik tombol simpan berhasil. Nah kemudian di sini ada tombol preview ya. Jadi tombol preview ini adalah summary untuk permohonannya. Nah, bila mana sudah, ini klik tombol ajukan permohonan. Nah, pada saat tombol ajukan permohonan, di sini ada beberapa checklist yang harus dilakukan cek oleh pemilik kapal. Ada 4 item: tanggung jawab terhadap kebenaran data, fisik data dan dokumen kapal yang telah kami sampaikan sesuai dengan fakta kapal yang sebenarnya. Kapal yang diajukan bukan merupakan kapal IUU fishing. Bila mana di kemudian hari ditemukan bahwa informasi dan atau dokumen disampaikan tersebut tidak benar dan atau tidak absen, maka EBKP atau perubahan yang diterbitkan dari permohonan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku, serta seluruh akibat dari hal tersebut menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di sini adalah untuk melindungi itu bahwa memang kebenaran dokumen itu diserahkan kepada pemilik kapal. Nanti di sini ada tombol setuju dan ajukan. Nah ini adalah proses yang dilakukan ketika kapal tersebut siap untuk diajukan untuk BKP-nya. Nah ketika nanti BKP-nya itu sudah terbit, nanti akan muncul di kolom aksi ini ada tombol untuk download EBKP-nya. Nah, ada contohnya. Nah, kemudian jika mana ada ketidaksesuaian pada dokumen, nah itu akan muncul statusnya adalah revisi. Nah, ini bisa diklik keterangannya itu apa. Jadi pelaku usaha bisa mengecek sendiri kenapa permohonan tersebut tidak sesuai. Di sini ada catatan-catatan dari verifikator pusat, keterangannya apa, tipe keterangannya apa. Nanti akan terinfokan kepada pemilik kapal. Nah ini adalah proses untuk permohonan untuk BKP. Nah di sini nanti pemilik kapal cukup memonitor dari aplikasi Sipalka atau melalui nomor WhatsApp yang tadi diinput di form permohonan. Ketika BKP terbit, sistem akan mengirimkan notifikasi WA yang berisi data kapal dan link ke dokumen EBKP-nya. Nah ini adalah proses yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi ini Bapak Ibu terkait dengan proses dokumen kapal, sehingga harapannya dari setelah BKP ini proses dapat langsung lanjut untuk permohonan CP melalui OSS di sistem silat. Berikut materi terkait dengan layanan dokumen kapal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk penerbitan izin kapal hasil migrasi. Atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Terima kasih. sekalian, Ya. mohon izin Pak Hamdan mungkin sedikit menambahkan. Jadi kalau terkait dengan layanan kapal, kami dari Direktorat KAPI, komitmen kami adalah bila memang Bapak Ibu memerlukan asistensi, silakan jangan ragu-ragu hubungi langsung saja ke saya atau ke tim yang lain. Sudah di beberapa daerah juga sudah kami laksanakan mekanisme ini, jadi kita akan pandu lewat Zoom, Pak Hamdan, Bapak Ibu sekalian, jadi tidak perlu juga menunggu gerai, kami siap kapan saja untuk bisa memandu teman-teman di UPT. Demikian Pak Hamdan, terima kasih. Terima kasih Mas. Ini ada beberapa pertanyaan Mas Dion terkait sama apa nih di chat ya, mungkin bisa direspon. Sama ini Pak Dion, terkait kapal ini ada situasi khusus nggak untuk migrasi, misalnya kalau pasti kan P2KP nggak kena denda gitu. Ya betul Pak. Mungkin bisa diinfo apa bedanya migrasi ini dengan yang biasanya gitu, biar nanti dapat gambaran buat teman-teman baik P2KP, SKKP maupun PKP-nya. Umum aja Pak Dion. Baik, terima kasih Pak Hamdan. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan, maka dalam rangka migrasi perizinan ini banyak sekali memang kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh KKP. Termasuk kalau saya lihat tadi pendaftaran belum ada gross akta dari Pak Moko di Sebatik, Pak Didik. Jadi prinsipnya begini Bapak Ibu, kalau kita lihat di surat edaran, kalau saya tidak salah memahami ya, bahwa persyaratan utamanya gross akta atau surat ukur begitu. Jadi ada beberapa persyaratan tambahan juga yang secara sistem, secara aplikasi kami tetap persyaratkan, namun pada intinya sebetulnya kita meminta persyaratan yang minimal sesuai dengan surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan terkait migrasi. Jadi terkait surat ukur, kalau sementara ini, kalau surat ukurnya masih bersifat sementara, mohon maaf kami belum bisa proses, mungkin nanti kami menunggu arahan pimpinan, namun sementara ini untuk surat ukur kami persyaratkan karena di surat edarannya bunyinya surat ukur saja gitu ya, itu adalah nomenklatur yang berbeda dengan surat ukur sementara, maka saat ini persyaratan minimal adalah surat ukur. Terkait pas besar juga, kalau belum terbit pas besar juga sementara masih ada surat ukurnya, sedangkan dia masih ada surat ukurnya, masih bisa kami proses. Jadi memang ada beberapa kondisi yang kita sama-sama ketahui di lapangan kemarin, seperti di Kupang, terus di Pak Moko ini di Pak Moko di Sebatik juga kondisinya demikian, masih sifatnya surat ukur sementara dan lain sebagainya, kami masih belum dapat proses. Lalu terkait P2KP juga, banyak di beberapa provinsi memang yang belum menerbitkan P2KP. Oleh karena itu, migrasi ini merupakan salah satu kesempatan yang baik bagi pelaku usaha untuk dapat semacam melaksanakan pemutihan begitu ya, P2KP-nya dapat dipenuhi tanpa denda tentunya. Lalu bagi kapal-kapal yang sudah sebelumnya diterbitkan P2KP oleh Pemprov-nya, oleh Pemdanya, tidak perlu mengajukan P2KP ulang, P2KP lamanya dapat langsung digunakan untuk proses selanjutnya dengan catatan tidak ada perubahan nama kepemilikan kapal. Mungkin secara garis besar itu Pak Hamdan. Terima kasih Pak Dion, para narasumber sekalian. Karena waktu juga sudah cukup malam ya, nanti kita akan share record dari pertemuan malam ini untuk bisa teman-teman pelajari. Nanti teman-teman juga bisa konsultasi di grup terkait dengan migrasi, atau nanti jika di gerai bisa ketemu dengan rekan-rekan, bisa juga langsung berkonsultasi.
Saya juga merespon ini terkait dengan perizinan bahwa di kita itu masih menganut rezim bahwa nama pemilik di SIUP itu harus sama dengan nama pemilik kapal. Jadi kalau nama pemilik kapalnya belum sesuai dengan nama pemilik SIUP, silakan dokumen cross akta atau dokumen kepemilikan kapalnya disesuaikan dengan nama yang tertera dalam SIUP. Ini perlu menjadi catatan karena di kita hanya mengenal pemilik SIUP itu juga sama dengan pemilik kapal. Ini penutup dari saya. Mungkin itu nggak ada yang mau tanya kan? Ada ya? Saya kira cukup. Pak Direktur masih di forum ini? Masih, Pak Hamdan. Masih siap. Ada arahan lagi Pak Direktur mungkin? Oke, sudah tidak ada pertanyaan ya, Pak Hamdan ya? Tadi yang di chat sudah direspon Pak, baik yang perizinan maupun kapal Pak Direktur. Nanti kami share ini rekamannya untuk teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Kalau mungkin yang tertulis kan agak susah ya. Kalau tertulis sudah tersedia di web perizinan, itu sudah tersedia. Nanti kita siapkan juga yang versi videonya pertemuan kita malam ini Pak Direktur. Oke, terima kasih Pak Hamdan, Mas Dion, Mas Awi, Mas Iwan, dan Bapak Ibu semua, rekan-rekan. Karena waktu juga ya, waktu Indonesia Timur sudah hampir jam 12 malam ini ya, Pak Hamdan ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kesempatan pertemuan malam ini membantu kita semua untuk bersama-sama mempercepat proses migrasi perizinan daerah ke pusat, ya, dan apabila masih ada beberapa hal yang ditanyakan, saya persilakan ke rekan-rekan ya dengan terbuka, menyampaikan secara pribadi, kemudian juga melalui WA Group yang sudah kita buat cukup banyak ya, dan juga nanti tim Pak Hamdan dan Mas Dion juga akan men-share hasil pertemuan ini ke Bapak Ibu semua. Nanti kita akan coba juga ya beberapa metode mungkin Pak Hamdan, apakah nanti kita membuat infografis atau semacam video ringkas untuk semakin mempermudah Bapak Ibu semua membantu para pelaku usaha, mendampingi, kemudian memproses permohonannya ke dalam aplikasi yang tersedia, baik itu terkait dengan dokumen kapal maupun perizinan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf juga waktu yang tersita pada kesempatan malam ini sampai cukup larut malam. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini memberikan manfaat dan menjadi ibadah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih semua. Pak Hamdan, terima kasih. Izin pamit Pak Dion. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ferry. Istirahat Pak Dion. Siap Pak Ferry. Izin Pak Dion. Oke Bapak. Nggak lagi banjir ya Pak Topan? Aman Pak Dion. Alhamdulillah sehat ya Pak. Bapak Ibu sekalian, istirahat yang cukup. Ya. Assalamualaikum, izin pamit Pak Dion. Ya. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih. Ya, yang belum pamitan dengan Pak Dion silakan. Pak Hamdan juga, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Yudi. Saya tutup ya. Terima kasih. Izin pamit Mas Dion. Ya, terima kasih Yusi, sehat-sehat selalu Ya, semua. selamat yang datang di Ambon. Siap, siap.